Jadi kagum doa penatua kita, Pak Samuel Tahir. Doa untuk mengingatkan kita bahwa berkat yang dia berikan kepada kita harus mikir itu untuk apa. Nah, inilah kasih karunia yang sudah kita kenal dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa Ia yang oleh karena siapa? Kita menjadi miskin. Sekalipun Yesus itu bagaimana? Kaya. Supaya kita menjadi apa? Kaya oleh karena kemiskinan. Saya kagum saudara kepada apa yang Papa buat lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Lagi sekali. Kita masih pada Galatia 3:14 tadi itu. Yesus Kristus yang telah buat. Nah, kembali diingatkan Tuhan. Apa kasih karunia yang sudah kita alami dalam hidup. Saya akan tanya berapa hal lewat ayat. Kalau begitu Tuhan Yesus pernah miskin tidak? Loh, kok ragu-ragu? Dia pernah miskin tidak? Ya, tadi saya dengar ada yang jawab tidak. Jujur. Ayo, tidak atau pernah? Coba jawab. Kalau saudara berpikir dia pernah miskin, nggak mungkin. Dia itu Tuhan. Dia itu pencipta segala, masa bisa miskin? Memang boleh dipikir begitu. Tapi kalau dia nggak pernah miskin, nggak mungkin firman ini berkata dia jadi miskin gara-gara kita. Berarti dia pernah miskin tidak? Pernah. Tapi apakah dia miskin terus? Enggak dong. Dia hebat. Saudara, mengapa saya hidup punya konsep seperti ini? Bulan Juni yang lalu, saudara diumumkan oleh Pak Samuel Tahir. Jadi saya boleh dengar, saya mengumumkan. Jemaat Basilea dalam komunitas Basilea memberi persembahan yang cukup besar untuk kami di Nabire buat anak-anak Papua untuk penyelesaian ruang kelas SMA dan asrama. 150 juta. Pak Daud ini kontraktor kami. Saudara sudah lebih dari 3 tahun dia mundar-mandir Surabaya Nabire. Kami nggak bayar 1 rupiah. Dia kontraktor yang berjuang untuk bangunan. Dia gambar sendiri, kami nggak pernah bayar gambar. Dia sibuk cari tukang sendiri. Uang istrinya, uang keluarga seringkali harus dipinjam. Kalau sudah nggak ada uang dalam proyek itu, maka uang pribadi mereka dikeluarkan. Ini sungguh luar biasa. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan atas nama anak-anak Papua, kami sungguh berterima kasih karena sudah memberkati anak-anak Papua dengan fasilitas. Jadi Pak Daud ini kontraktor. Selasa yang lalu, belum seminggu, dia dilantik sebagai dokter spesialis bedah. Kami akan buat rumah kesembuhan itu. Dan ini spesialis pertama yang selesai. September nanti akan dilantik spesialis anak di Manado. Selesai pelantikan, lalu saya tanya. Karena, bendahara kami, Ibu Yakob, Yuyun di mana? Ini yang ngatur uang sekolah anak-anak kami. Yang ngambil S3 ada 5 sekarang. Yang sudah selesai master yang kami sekolahkan sudah 27 orang. Yang lulus master. Sampai 4 Maret yang lalu itu master yang ke-27 yang lulus. Sekarang ini ada 6 lagi yang mengambil master. Dan 5 ngambil S3. Lalu saya tanya kepada dia, saya panggil dia Tori. Berapa yang Bapak sudah bayar sampai kamu lulus spesialis? Saya kaget. 6 tahun dia kuliah. Dan jadi ahli betul. Dan dia termasuk lulusan tercepat. Dia bilang lebih 300 juta. Saya kaget. Saya kaya juga. Boleh tuh sombong dikit? Saya kaya juga. Jadi untuk sekitar 300 juta lebih. Iya. Wow, saya kaget juga. Maka itu saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Kalau saya salah kawin juga mati dari dulu saya. Karena istri akan menghalangi, tapi istri saya luar biasa. Mengapa kami bisa punya konsep seperti ini? Karena ayat. Saya dari sejak muda belum menikah dulu. Maaf ya, saudara, ambillah kebenaran. Saya itu kalau memberi, itu betul-betul saya sampai miskin. Sampai habis kalau saya memberi. Maka itu Tuhan mempercayakan perkara.
Dan inilah, oke, sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat konsep. Yesus Kristus kasih karunia-Nya dahsyat untuk kita. Amin. Apa wujud kasih karunia-Nya itu? Wujudnya adalah Dia yang kaya tapi menjadi miskin. Gara-gara itu. Jadi begini. Jangan tersinggung. Kalau ada orang kaya jangan marah dulu. Saya ngomong apa adanya. Secara fakta, enggak ada orang kaya di dunia. Betul tidak? Coba jawab. Betul. Karena kalau orang kaya dari lahir, berarti begitu dia lahir sudah pakai gelang, kalung, emas semuanya. Kayak orang Madura itu. Sekalipun anaknya perusahaan emas, enggak mungkin bayinya lahir langsung pakai cincin, langsung pakai kalung, menakutkan bayi itu. Sekalipun orang tuanya pabrik tekstil yang terkenal, enggak mungkin anaknya lahir langsung pakai celana. Maka itulah kebenarannya. Enggak ada orang kaya di dunia. Semua kita orang miskin. Karena kita datang telanjang. Setuju? Jadi inilah. Waktu miskin ini datang kepada Yesus. Boleh kalau saya kata tunawisma atau gelandangan? Boleh itu jangan tersinggung. Waktu kita rombongan tunawisma ini bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Belas kasihannya luar biasa. Dia kasihan lihat kita semuanya orang miskin ini. Waktu segerombolan ini datang kepada Yesus. Hari itu juga dia langsung miskin mendadak. Gara-gara kita ini. Kata yang amin. Oke, dia berikan sampai habis. Tapi karena dia Tuhan. Dan dia punya sumber segala-galanya. Enggak lama dia kaya lagi. Amin. Tapi orang miskinnya juga enggak habis-habis. Datang gerombolan miskin lagi kepada dia. Siapa lagi? Miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, enggak lama dia kaya lagi. Terus. Nah, maksudnya ayat ini, setelah kita jadi kaya karena kemiskinannya, jangan pelit. Siap-siaplah jadi miskin untuk kelompok berikut yang miskin. Datang kepada Yesus lewat kita. Loh, yang lain pura-pura enggak dengar lagi. Karena dia tidak mau kita miskin terus, maka enggak lama kemudian kita dijadikan kaya lagi. Jadi jangan amin dulu. Enggak lama datang gerombolan miskin lagi. Maka kita bagaimana lagi? Miskin lagi. Tapi karena kita percaya hebat, enggak lama kita juga kaya lagi. Ngerti hukum ini, saudara? Yesus Kristus telah membuat kita supaya dalam dia berkata Abraham sampai kepada bangsa lain. Maka itu Tuhan percayakan kami bisa nyekolahkan begitu banyak orang dan bukan anak kandung. Karena kami pakai prinsip, kami ingin buat orang yang hidupnya berarti. Ketika anak yang kami sekolahkan lulus pilot di kota Portland, Oregon, Amerika Serikat. Hampir 6 tahun dia kuliah. Lalu istri saya tanya, berapa biaya yang sudah kamu pakai untuk jadi pilot? Saya sih nggak pernah ngitung karena ada uang dikirim terus begitu. Saudara, ketika dia jawab istri saya cerita kepada saya 56.000 US dollar. Sebanyak itu. Sampai saya tanya dia, itu enggak dapat kamu dari enggak? Murni dari kami berdua. Saya begitu bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Maka itu anak-anak Tuhan jangan takut jadi miskin. Karena sumbernya enggak pernah habis. Dan terus begitu. Sampai akhirnya seluruh dunia akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kasih. Dicari orang-orang Kristen yang punya pengertian kebenaran ini dalam hidup. Maka dunia akan berubah. Injil akan dikenal oleh banyak orang. Inilah bukti kasih. Kalau kita sadar
Bahwa tugas itu sebuah panggilan. Kita memberkati banyak orang. Tidak bisa membuat orang lain berarti. Inilah. Saya akan akhiri kesaksian ini. Ketika salah seorang anak kami, Wawan Yap dari US, dia itu merekam lagu ini. Semua baik. Begitu saya dengar lagu itu, saya langsung dijamah Tuhan. Betul. Dari semula ke lapat-lapat. Nah saya itu kalau dapat lagu yang betul-betul menjamah, saya itu kejar yang Buba ini siapa. Saya mau tahu kenapa kok sampai ada orang bisa punya kata-kata begitu bagus. Begitu saya cukup banyak koleksi lagu dalam arti tahu siapa pengarangnya, kenapa bisa begitu. Saya akan tahu. Ternyata penggubahnya sudah meninggal. Tapi saya ketemu pembuat musiknya. Itu saudara Tommy dari One Way. Kalau tanggal 1, 2, 3 kami akan dengan UX ke Kalimantan Tengah. Itu Palangkaraya. Pada tanggal 5 sampai tanggal 10 kami akan ada di Kalimantan Timur. Bagian Tarakan 2 hari 5, 6. Langsung kami masuk ke Kecamatan Kerayan. Itu dengan One Way. Ini pertama kali One Way ke daerah pedalaman. Lalu saya tanya, Tom, siapa yang ngarang lagu ini? Kok kamu bisa buat lagu? Orangnya sudah meninggal dari Solo. Lalu cerita bahwa dia itu dulu anak Tuhan. Entah karena apa, hidupnya hancur total, rusak habis. Setelah sekian tahun, Tuhan jamah kembali dan dia bertobat. Waktu dia sudah kembali dalam kasih Tuhan, dia dipulihkan. Dia itu ngomong gini, Tuhan, saya ingin menghasilkan sesuatu supaya banyak orang diberkati. Maka dia dapat lirik lagu itu dari semula selama petang. Hidupku dalam tangan. Dan itu bicara soal itu. Dia kasih ke Tommy. Komen keyboardnya One Way. Tommy buat lagu. Karena ketika lagu itu direkam pertama kali, orang ini meninggal. Jadi dia belum sempat tahu kalau apa yang dia dapat dari Tuhan jadi berkat yang begitu besar buat kami. Nah saya suka kata terakhirnya. Kau jadikan hidupku berarti. Dan ternyata hidup berarti lagi sekali. Bukan karena mobil kita. Bukan karena lokasi rumah kita. Bukan karena perhiasan yang kita pakai. Tapi itu berarti kalau kita membuat orang lain.